Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai animenya dari Cheat Kageno, aka Shadow Garden. Dan kali ini sendiri tuh mengenai musuh kuat yang akan Shadow hadapi selanjutnya gitu kan di Arc Oriana Kingdom. Spoiler ya tentu aja, video kali ini tuh sendiri tuh bakalan mengandung spoiler, jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba bahas. Nah, jadi mari kita coba bahas sedikit mengenai makhluk luar dimensi yang cukup bisa bikin Cheat ini tuh kegirangan saat melawannya. Dimana di dalam adaptasi light novelnya itu sendiri, Cheat akan melawan makhluk yang bernama Ragnarok, sebuah entitas yang dipanggil Mordred dari balik portal dunia lain melalui Black Rose. Nah, sebelumnya Black Rose itu diartikan sebagai sebuah bencana yang menyerupai portal dimensi yang bisa memanggil makhluk buas untuk proses penghancuran suatu wilayah. Tepatnya itu pada 100.000 tahun yang lalu, konflik antara Kekaisaran Valgata dan juga Oriana Kingdom ini tuh telah terjadi, di mana pada saat itu kerajaan Oriana berhasil mengaktifkan Black Rose untuk mengalahkan pasukan dari Kekaisaran Valgata. Namun, fakta yang sebenarnya adalah di mana akibat dari pihak Oriana mengaktifkan Black Rose tersebut, muncul sebuah portal yang mengeluarkan makhluk buas dari dimensi lain yang dipimpin oleh Raja Iblis yang menghancurkan pasukan Kekaisaran Valgata. Dan bukan hanya itu aja, akibat kerakusan dari makhluk dimensi lain tersebut, mereka juga menyerang Kekaisaran Oriana dan menyebabkan kedua belah pihak itu mengalami kerugian yang cukup besar gitu. Nah, kedua kerajaan sama-sama hancur dan mulai membangun ulang peradaban mereka masing-masing. Nah, masih belum diketahui siapa yang berhasil menghentikan bencana Black Rose tersebut. Namun, sejarah mencatat kalau kelompok dari Sekte Diabolos lah yang berhasil mengusir dan menutup portal Black Rose tersebut yang muncul di kerajaan Oriana. Di mana dengan dampak dari insiden tersebut, pihak kerajaan Oriana berhutang budi kepada pihak sekte, dan pihak sekte pun mulai menjadikan Oriana Kingdom sebagai salah satu pion politik mereka. Di mana pihak kultus mendapatkan wilayah, uang pajak, dan investasi besar-besaran di kerajaan Oriana. Bahkan mereka sempat membentuk budaya seni untuk hiburan mereka ke depannya. Ya, intinya sejak peristiwa dari Black Rose terjadi, Oriana Kingdom berubah menjadi kerajaan boneka yang dipimpin oleh Sekte Diabolos dari balik layar. Nah, ada hal unik mengenai Black Rose ini tuh sendiri di ceritanya Shadow Garden, dimana kalau dari versi web novelnya, Black Rose digambarkan sebagai simbol perdamaian untuk kerajaan Oriana. Sedangkan kalau di versi light novelnya itu sendiri, Black Rose digambarkan sebagai bentuk fenomena malapetaka yang ternyata adalah portal menuju dunia lain yang saling terhubung. Oh ya, menurut keterangan dari Mordred, walaupun Sekte Diabolos ini tuh memiliki kemampuan untuk membuka gerbang Black Rose, namun pihak Sekte juga masih belum bisa yang nama itu mengatasi apa yang ada di balik Black Rose itu sendiri. Ya, tidak adanya koneksi dari pihak Sekte Diabolos terhadap makhluk dari dunia iblis keempat tersebut. Dan satu-satunya hal yang kultus tahu hanyalah kekuatan dari Ragnarok. Si Raja Iblis kurang lebih sama dengan kekuatan dari Iblis Diabolos. Meskipun hal itu masih sebatas hipotesis semata. Nah, balik lagi ke pembahasan dari Ragnarok itu sendiri, di mana Ragnarok dikenal sebagai Raja Iblis dari neraka keempat yang memerintahkan pasukannya saat muncul di kerajaan Oriana setelah dipanggil oleh si Mordred. Di mana secara fisikal Ragnarok digambarkan seperti hewan kelelawar besar yang memiliki banyak taring dan duri di sekitar tubuhnya. Memiliki sepasang sayap besar yang membuatnya itu bisa terbang di udara dengan sangat bebas. Ya, walaupun kalau dilihat sekilas sosok dari Ragnarok ini itu sendiri tuh terlihat seperti kesatria Eropa kuno yang memiliki sayap besar, yang memiliki massa badan yang sangat kuat dan besar banget, serta diselimuti oleh api neraka. Nah, meski begitu, dalam pandangan Cheat atau Shadow itu sendiri, Ragnarok terlihat seperti binatang ajaib yang bergerak dengan naluri hewannya. Ya, jika dibandingkan dengan si Delta, Ragnarok memiliki kemiripan niat bertarung yang kuat terhadap musuhnya. Namun biarpun begitu, Cheat menganggap kalau tingkat intelektual dari si Ragnarok itu sendiri tuh benar-benar buruk, bahkan lebih buruk daripada si Delta itu sendiri. Di mana Ragnarok sebenarnya bisa bertarung lebih baik jika dia itu menggunakan kekuatan sihir yang dia miliki. Namun akibat dari insting primalnya gitu kan, Ragnarok lebih suka menyerang secara fisikal. Meskipun hal itu cukup efektif ya saat membuat Cheat ini tuh harus kehilangan poni rambutnya sedikit sih gitu kan, akibat terbakar oleh api yang menyelimuti tubuh dari si Ragnarok itu sendiri. Nah, di dalam pertarungan Cheat melawan Ragnarok, Cheat awalnya berhasil memotong salah satu sayap Ragnarok untuk mencegah monster tersebut itu pergi ke wilayah tetangga kerajaan Oriana dan mengakibatkan kerusakan yang cukup fatal, di mana Cheat juga memaksa Ragnarok untuk bertarung di lokasi yang berada di luar wilayah ibu kota dari kerajaan Oriana itu sendiri. Di mana hal itu Cheat lakukan agar monster ini itu sendiri tidak membuat kerusakan yang sangat fatal di pemukiman banyak penduduk. Ya, satu semburan magis Ragnarok mampu membuat padang salju menjadi kering seketika. Bahkan
dan hal itu juga mampu membuat bekas kawah besar akibat dari serangan tersebut. Dan karena itulah Cid memutuskan untuk mengalahkan Ragnarok dengan cara mencincangnya menjadi beberapa bagian, yang mana ternyata diketahui kalau bagian tubuh dari Ragnarok itu sendiri yang telah dicincang oleh si Cid itu memiliki efek penambahan kekuatan, sama seperti efek yang diberikan oleh bagian dari tubuhnya ya iblis Diabolos itu sendiri gitu kan. Tentu aja bagi orang yang telah memakan bagian tubuhnya. Dan saat Mordred memakan salah satu bagian dari tubuhnya si Ragnarok, ia pun lantas berubah menjadi sosok yang mengerikan, yang menerima aliran mana yang sangat besar banget saat itu. Namun sayangnya sebelum Mordred menunjukkan hal tersebut, kepala Mordred pun telah dipenggal oleh Shadow dengan teknik I'm Atomic Sword-nya gitu kan. Nah, sedikit tambahan mengenai Ragnarok, di mana Raja Iblis dunia lain ini itu sendiri tuh adalah salah satu dari 3 musuh yang sangat kuat banget yang pernah Shadow ini tuh lawan dengan sedikit serius gitu. Sedangkan 2 musuh lainnya itu adalah Miss Dragon dan juga Elisabeth tentunya, si Ratu Dara. Sedangkan untuk perbandingan powernya sendiri, Ragnarok jauh lebih kuat daripada si Elisabeth itu sendiri ya, dimana jika Elisabeth ini tuh bisa menghancurkan 3 kerajaan kecil hanya dengan waktu 3 hari saja, maka menurut Shadow, Ragnarok bisa menghancurkan satu benua hanya dalam 1 hari saja. Ya, benar-benar menunjukkan si Ragnarok ini tuh adalah si Raja Iblis gitu kan. Nah, semoga saja nanti pada episode finalnya, yaitu episode ke-12 dari musim keduanya itu sendiri, di mana pertarungan antara Shadow dan Ragnarok akan bisa kita lihat dengan sangat epic. Ya, aku harap sih bisa melihat fighting dari 2 entitas yang sangat kuat ini tuh secara intens nanti di akhir musim keduanya itu sendiri. Ya, semoga saja sih fightingnya bakalan dilama-lamain gitu kan, kayak episode ke-20 dari musim pertamanya itu sendiri. Ya, ini harusnya bisa jadi pertarungan yang cukup epic ya antara Shadow melawan ya makhluk dari dunia lain, yaitu si Ragnarok itu sendiri. Nah, jadi musuh besar Shadow nantinya di Arthurian Kingdom itu sendiri itu adalah si Ragnarok gitu kan, daripada si Mordred yang berasal dari sekte Diabolos itu sendiri. Padahal ya si Mordred itu adalah pemangku kursi ke-9 ya kalau nggak salah gitu kan di kultus Diabolos itu sendiri. Tapi ternyata musuh yang merepotkan Shadow itu malah musuh yang berasal dari dunia lain, yaitu si Raja Iblis Ragnarok. Apakah ini bukti bahwa Shadow tuh harusnya tuh melawan orang-orang ataupun makhluk-makhluk dari dunia lain? Karena di dunianya sendiri, di isekainya itu sendiri tuh tidak ada lagi yang bisa menyaingi kekuatan dari Lord Shadow itu sendiri. Entahlah gitu kan, bagaimana menurut kalian? Coba deh kalian tulis pendapat kalian itu di kolom komentar. Nah, bagi kalian yang pengen nonton animenya, anime dari Shadow Garden itu sendiri tuh bakalan tayang selama musim fall 2023 kali ini. Nah, untuk anime dari Shadow Garden itu sendiri tuh kalian bisa nonton di aplikasi Vidno ya, yang tautannya sendiri juga telah aku sertakan di kolom deskripsi video ini, jadi kalian bisa nonton lewat sana. Dan ya, sepertinya itu saja dulu mengenai pembahasan singkat mengenai video kali ini, mengenai si Ragnarok, ya musuh yang sangat kuat banget yang pernah dilawan sama Shadow itu sendiri. Dan jika ada yang salah aku minta maaf, dan sampai jumpa di pembahasan video yang lainnya. Jani.